Saya marah, saya malu, saya tertampar. Pada pertengahan bulan Desember tahun 2024 lalu, masyarakat khususnya Makassar dan sekitarnya dibuat panik dengan peredaran uang palsu. Polres Goa, Sulawesi Selatan bahkan menyebut kalau sindikat pabrik dan peredaran uang palsu ini proyeksi peredarannya mencapai miliaran rupiah. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan, pihak kepolisian menyatakan bahwa produksi dan peredaran uang palsu ini didalangi oleh beberapa sivitas akademika di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini, aku akan mengupas fakta-fakta terkait kasus pabrik uang palsu ini. Untuk yang belum tahu, kasus ini bermula ketika pihak kepolisian menemukan uang palsu senilai Rp500.000 dengan pecahan Rp100.000 pada awal Desember 2024. Uang palsu yang ditemukan ternyata sangat mirip dengan uang asli sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Setelah menelusuri jejak peredaran uang ini, penyelidikan mengarah ke salah satu perguruan tinggi negeri di Goa, Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan pantauan kepolisian, uang palsu yang ditemukan ternyata diproduksi di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus 2 UIN Alauddin, Kabupaten Goa. Dengan dugaan yang kuat, pihak kepolisian pun akhirnya melakukan pemeriksaan di perpustakaan. Dalam hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa mesin cetak dan uang palsu senilai Rp446,7 juta yang diduga telah siap untuk diedarkan. Dalam pengungkapan kasus ini, modus operandi yang digunakan sindikat uang palsu adalah memanfaatkan lokasi kampus sebagai tempat yang tidak mencurigakan untuk melakukan produksi uang palsu. Selain itu, mereka juga menggunakan mesin cetak canggih yang diduga dibeli dari Tiongkok seharga Rp600 juta untuk mencetak uang palsu dengan kualitas tinggi. Distribusi uang ini pun dilakukan secara rapi melalui jaringan tersangka yang tersebar hingga ke berbagai daerah seperti Mamuju dan Wajo. Dalam pendalaman kasus yang ada, polisi mencatat bahwa uang palsu telah berhasil beredar diperkirakan mencapai nilai proyeksi miliaran rupiah di pasaran. Salah satu aspek yang paling mengejutkan adalah kualitas uang palsu yang terungkap. Ternyata sangat sulit dibedakan dari uang asli meskipun dengan bantuan pemeriksaan sinar ultraviolet. Hasil pemeriksaan mengungkapkan uang palsu yang beredar ternyata mampu memancarkan cahaya biru menyerupai uang asli. Meski Bank Indonesia kemudian menegaskan bahwa uang palsu ini tidak memenuhi ciri keaslian yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2022. Namun tetap saja kualitas tinggi uang palsu ini membuat masyarakat resah. Hingga kini pihak kepolisian telah mengantongi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Selain uang palsu, polisi juga mengamankan sejumlah besar alat cetak dan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Dalam keterangannya, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak menyatakan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan dan kemungkinan besar jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan berlanjutnya penyelidikan. Dalam kasus yang masih bergulir, kita telah mengetahui bahwa pihak kepolisian telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka pabrik uang palsu yang berada di kampus UIN Alauddin Makassar. Dalam daftar nama para pelaku, salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah Andi Ibrahim, Kepala Perpustakaan Syekh Yusuf Kampus 2 UIN Alauddin. Perannya pun sangat signifikan mulai dari menyediakan lokasi hingga mengordinasikan operasional pencetakan uang palsu. Selain itu, beberapa tersangka lainnya bertugas sebagai operator mesin cetak, distribusi, dan menyuplai bahan baku uang palsu. Peran sindikat ini terstruktur dengan baik sehingga memungkinkan mereka beroperasi dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Namun, dalam pembongkaran sindikat pabrik uang palsu yang berlangsung, terdapat sejumlah isu miring yang ikut menyertai kasus ini. Bermula pasca kematian salah satu staf perpustakaan berinisial M yang diduga terkait dengan tekanan psikologis setelah namanya terseret dalam kasus ini. Meski konspirasi yang ada menduga bahwa M mati dibunuh, namun polisi memastikan bahwa M bukan korban pembunuhan. Akan tetapi tetap saja kematian saksi M menambah kompleksitas penyelidikan. Isu keterlibatan pihak luar pun beredar di masyarakat. Salah satunya adalah keterlibatan mantan perwira tinggi Polri Perdi Sambo yang sempat mencuat. Nama Sambo disebut-sebut dalam dugaan pengadaan mesin cetak yang digunakan dalam operasional sindikat ini. Konspirasi itu muncul akibat kedekatan Sambo dengan sosok bernama Anar Sampetoding yang berprofesi sebagai politikus dan juga pengusaha.
Meskipun hingga kini belum ada bukti konkret yang mengaitkan Sambo secara langsung dengan kasus ini. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan sanksi hukum yang sesuai. Lebih lanjut, dari penggalian yang dilakukan kepolisian, motif utama dari para tersangka adalah keuntungan finansial. Sindikat ini melihat peluang besar dari tingginya kebutuhan uang tunai di masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. Selain itu, dari keterangan tersangka, uang palsu ini juga ternyata ingin dimanfaatkan sebagai dana politik pada pemilihan kepala daerah kemarin. Oke, kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga membawa dampak besar bagi berbagai pihak. Dari sisi hukum, proses penanganan kasus ini terus bergulir. Sebanyak 17 tersangka yang telah ditetapkan menghadapi ancaman hukuman berdasarkan pasal 36 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 50 miliar rupiah. Pihak kepolisian yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memastikan bahwa seluruh pelaku akan diadili secara transparan. Di samping itu, sebagian besar barang bukti termasuk uang palsu senilai ratusan juta rupiah dan alat cetak yang canggih telah diamankan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Di tengah kasus yang terus bergulir, pihak UIN Alauddin Makassar merespon tegas kasus ini. Dalam konferensi pers, Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Johanis, menyatakan kemarahannya terhadap tindakan para pelaku yang mencoreng nama baik kampus. Dalam pernyataannya kepada media, ia mengaku marah, malu, dan tertampar mengetahui bahwa kampusnya menjadi lokasi produksi uang palsu. Lebih lanjut, Rektor menegaskan bahwa kampus sama sekali tidak mendukung tindakan tersebut dan siap bekerja sama penuh dengan pihak berwenang. Sebagai langkah awal, pihak kampus membantu kerja-kerja Polres Goa dengan ikut membantu mencari lokasi pabrik uang palsu yang ada di UIN Alauddin. Berkat sikap kooperatif birokrasi UIN, lokasi mesin cetak uang palsu itu berhasil diketahui dengan cepat. Selain berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi perguruan tinggi, kasus uang palsu ini juga membuat masyarakat resah. Untuk itu, Bank Indonesia atau BI turut mengambil peran penting dalam meredakan keresahan masyarakat. BI menyatakan bahwa kualitas uang palsu yang dihasilkan sindikat ini sangat mengkhawatirkan karena menyerupai uang asli, bahkan hampir lolos dari pemeriksaan sederhana. Oleh karena itu, untuk mengatasi keresahan, BI kembali menggencarkan kampanye edukasi kenali ciri uang asli dengan metode 3D atau dilihat, dirawat, diterawang. BI juga mengingatkan ciri khas uang asli seperti tanda air, benang pengaman, dan tinta yang terasa timbul bila dipegang. Edukasi ini dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap ciri-ciri uang asli. Dampak kasus ini memicu tindakan cepat dari kepolisian untuk memutus jaringan distribusi uang palsu. Penindakan yang dilakukan kepolisian tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada jaringan pendukung yang ada, termasuk mereka yang bertugas mendistribusikan uang palsu hingga ke daerah seperti Mamuju dan Wajo. Dalam hal ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam pemutusan peredaran uang palsu yang berasal dari sindikat besar ini. Pihak berwenang menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut, mengingat sindikat ini beroperasi dalam skala besar dengan proyeksi peredaran mencapai miliaran rupiah. Dengan kerjasama erat antara pihak kampus, kepolisian, Bank Indonesia, dan pihak kejaksaan, diharapkan seluruh pelaku yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi institusi pendidikan lainnya untuk lebih memperketat pengawasan terhadap fasilitas kampus dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Tidak hanya itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi agenda yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap uang palsu dan dampaknya terhadap perekonomian. Dengan langkah-langkah yang terus dilakukan secara konsisten, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga masyarakat kembali merasa aman dan kepercayaan terhadap sistem moneter yang ada dapat dipulihkan sepenuhnya.